Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, sampailah kita pada hari ke-8 ya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, selain bahwa kita tahu semua Ramadan adalah sahrus siyam, namun juga Ramadan kita tahu semua adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan ulama mendefinisikan Al-Quran sebagai kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqati Jibril al-masfuf atau al-manqul ilaina bit-tawattur, al-maktub fil masahif al-manqul ilaina bit-tawattur. Kurang lebih artinya yang disebut Al-Quran adalah kalamullah. Tahu semua sudah tentang kalamullah. Artinya teksnya memang dari Allah Subhanahu wa taala, maka disebut kalamullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya beliau berpesan kepada para sahabat, antara lain beliau mengatakan la taktubu anni siwal Quran. Waktu beliau memerintahkan agar Al-Quran ini dicatat, jangan kata beliau, jangan kalian tulis dari aku kecuali Al-Quran ini. Maka di zaman Nabi sudah ada sahabat yang diperintahkan untuk menulis Al-Quran. Dan ketika wahyu pertama turun, kita tahu semua, selain munazzaman, selain bahwa Al-Quran diturunkan di sama'il ard munazzaman fi lailatul qadar, pada lailatul qadar, turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk atau dalam masa 23 tahun, dalam periode 23 tahun itu juga dimulainya di bulan Ramadan. Kita tahu semua ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahanus, merenung di Gua Hira, ketika datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril dengan mengabarkan Iqra ma ana biqari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa baca. Iqra ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Sampai kemudian 3 kali beliau mengatakan Iqra, Jibril mengatakan Iqra ma ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di bulan Ramadan itu musim panas, sangat panas. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dan mengatakan pada Khadijah, kita tahu semua kisahnya, zamiluni, zamiluni, temani aku, dampingi aku, ini kenapa bisa begini? Kemudian diselimuti oleh Khadijah. Yang menariknya kemudian, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diajak bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, siapa Waraqah bin Naufal? Paman Khadijah. Dan Nasrani
seorang yang berkeyakinan Nasrani. Ketika diceritakan ini yang terjadi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waraqah berkomentar, malaikat yang sama yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan dia mengatakan, kalau usiaku panjang, aku akan berada bersamamu untuk membelamu dari kaummu yang akan mengusirmu. Kaummu yang mengusir. Tapi kemudian Waraqah bin Naufal meninggal. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi sejak pertama dia turun di Lailatul Qadar, kemudian turun di bulan Ramadan dalam bentuk wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun itu, semuanya di bulan Ramadan. Sebagian turun dengan asbabun nuzul, sebagian lagi apa? Tanpa asbabun nuzul. Misalnya sekali waktu Rasulullah sedang tawaf bersama Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat yang lain kalau sedang sholat itu tidak mau di depannya ada makam Ibrahim. Jadi kalau kita di Ka'bah itu kan ada, kita sering kalau tawaf, kalau umrah kita lihat makam Ibrahim. Kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, tidak ada ketentuannya, belum ada ketentuannya. Jadi sahabat-sahabat itu kalau sholat tidak mau diganggu dengan makam Ibrahim, maka makam Ibrahim itu digeser-geser lah. Itu kan tempat berdirinya Nabi Ibrahim dalam bentuk batu, digeletakin ke sana. Sampai kemudian sore harinya turun ayat, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim juga bagian atau arah salat. Maka kalau kita sedang tawaf, terutama ketika umrah, begitu selesai tawaf, kita sunnahnya disuruh apa? Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Apalagi kemudian minum air zam-zam, nah, itu luar biasa nikmatnya. Itu asbab dari pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada lagi sebab turunnya surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah ini kan sebab dari seorang wanita yang bernama Khawlah binti Sa'labah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan suaminya Aus bin Samit, saudaranya Ubadah bin Samit. Kata Khawlah, ya Rasulullah, suamiku sudah menzihar aku. Apa zihar? Yaitu melecehkan istri dengan mempersamakan istri kepada ibunya. Anti kadhahri ummi, kau ini sudah bagaikan punggung belakang ibuku. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian halnya tradisi masyarakat Arab waktu itu, berarti cerai. Kemudian Allah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mau cerai, anak kami banyak dan ada rasa sayang masih kepada suami. Maka kemudian Rasulullah berpesan, panggil suamimu, tidak boleh ada menggauli hubungan suami istri sampai turun ayat Al-Quran. Maka turunlah surah Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, dan seterusnya. Begitu ayat ini turun, dipanggil Khawlah, diceritakan masalahnya. Nah, ada dendanya nih, karena sudah terlanjur terucap tadi, maka ada dendanya. Dendanya yang pertama itu raqabah, bebaskan budak. Ya Rasulullah, kita tidak punya budak. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, ini suami saya memang sudah sepuh, tapi kalau pagi
nafsu makannya tetap masih banyak. Kalau lihat kopi, lihat gorengan gitu bahasa kita, itu udah nggak ketahan aja. Nggak mungkin dia bisa puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Kalau begitu it'amu sittina miskina. Begitulah diajarkan oleh Al-Quran. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an di zaman beliau jadi khalifah, ketika beliau jadi khalifah, kemudian beliau bersama rombongan itu sedang lewat, bertemu dengan Khawlah. Begitu bertemu dengan Khawlah, Umar itu langsung meminta nasihat. Lama sekali wanita ini memberi nasihat kepada Umar bin Khattab, sampai ada sahabat yang bilang, ya Umar, ini kau mendengarkan nasihat segini lamanya, tinggalkan saja sudah. Nah, kan biasalah itu kalau ibu-ibu, apalagi udah sepuh, nenek-nenek kalau ngasih nasihat lama. Kemudian kata Umar, demi Allah, kalau tidak ada kumandang adzan, aku tidak akan pernah meninggalkan wanita ini. Kenapa? Karena dengan sebab doa dia, satu surah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah apa? Al-Mujadil. Jadi ada asbabun nuzul. Banyak lagi kisah lain ketika ada seorang Yahudi, rahib Yahudi, ditanya oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Kata orang Mekah, ini bagaimana ngetes Muhammad bahwa dia nabi atau bukan? Kita tahu semua kisahnya. Kata rahibnya, coba tanya 3 hal. Kalau dia tahu tentang 3 hal itu, berarti dia nabi. Kalau dia tidak tahu, berarti dia bukan nabi. Apa yang 3 itu? Tanyakan tentang Ashabul Kahfi, tanyakan tentang Zulkarnain, dan tanyakan tentang apa? Tentang roh. Begitu ditanyakan, Rasulullah turun kepada beliau wahyu. Turunlah surah Al-Kahfi, di dalamnya tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Tapi ada yang menarik itu kalau kita baca surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi ada ayat yang berbunyi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di dalam gua itu selama 300 tahun ditambah 9. Selama 300 tahun dan tambahkanlah 9. Kira-kira. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan selama 300 tahun, 309 tahun, tetapi 300 ditambah 9? Ulama tafsir mengatakan, sebab yang bertanya tadi Yahudi, dan Yahudi serta Nasrani mereka menggunakan kalender Qamariyah, kalender matahari seperti sekarang. Kita ini menggunakan, mereka menggunakan kalender Syamsiyah, kita menggunakan kalender Qamariyah. Dan dalam keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Ashabul Kahfi itu tertidurnya 300 tahun. Maka begitu ditanya oleh orang-orang Quraisy yang berbangsa Arab dan menggunakan Qamariyah, konversinya jadi 309 tahun. Maka disebutkanlah di situ, walabitu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Ini kadang-kadang kan kita ini kebiasaan dengan kalender Masehi, kalender matahari. Termasuk umur kita juga ingatnya itu kalender Masehi. Bapak-bapak kalau ditanya berapa umurnya, pasti jawabnya sekian. Itu menggunakan apa? Kalender Masehi. Jarang kita yang tahu kalender apa? Hijriah. Padahal kalau pakai kalender Hijriah ini kita lebih tua sudah. Betul lah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanah. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum minhum, dan sedikit dari mereka itu yang akan melewati angka itu.
Jadi itu pasti pakai kalender apa? Kalender Hijriah, kalender Qamariyah. Belum lama ini kan Syekh Al-Qardawi itu meninggal dunia, umurnya 97 tahun. Itu kalau menggunakan kalender Qamariyah, kalender Islam. Nah, kalau menggunakan kalender Masehi umurnya hanya 93 tahun. Maka ketika Ashabul Kahfi itu ditanya, orang-orang Mekah bertanya kepada Rasulullah, dijawab detail sekali, termasuk tidurnya itu 309 tahun. Kemudian tanyakan tentang Dzulqarnain, jawab lagi Dzulqarnain begini-begini, bahkan sampai mengembaranya itu ke satu wilayah yang bahkan matahari tidak terbenam lagi. Kemudian yang ketiga suruh tanya tentang ruh, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Katakan itu ruh urusan Tuhan. Maka begitu dijawab begini semua, kok tahu semua? Berarti ini ada asbabun nuzul yang menjadi sebab turunnya ayat. Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ruh kita itu dalam kitab Ar-Ruh, ruh kita itu ketika kita di dunia ini banyaknya hanya ikutan. Dunia ini alam fisik, alam kita sholat tadi yang capek fisik kita puasa yang lapar haus fisik kita, tapi yang menikmatinya ruh. Jadi ruh itu ikutan saja. Begitu kita meninggal, masuklah kita ke alam barzakh. Dinamakan alam barzakh karena alam pemisah. Dalam surah Ar-Rahman ketika Allah bercerita tentang bagaimana laut dipisahkan, dua laut dipisahkan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada barzakh yang tidak bisa mempertemukannya, ada pemisah. Meninggal seseorang, dia masuk ke alam yang memisahkannya. Di alam itu lebih banyak ruh daripada fisik kita. Maka Allah menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kalau kita ziarah kubur, ucapkan apa? Ucapkan salam. Kenapa kita ucapkan salam? Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu keterangan hadis, orang yang meninggal itu dikembalikan rohnya untuk menjawab salam kita, untuk menjawab salam kita. Suatu hari Rasulullah kan ziarah ke para syuhada Uhud. Kemudian beliau berkata, Assalamualaikum ya fulan ibnu fulan, salam buat kalian fulan ibnu fulan. Kemudian Rasulullah berkata lagi, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kalian benar? Kemudian beliau menjawab lagi, berkata lagi, beliau yang bertanya, beliau berkata lagi, na'am wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Kami dapati apa yang dijanjikan Tuhan kami benar. Sehingga Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, engkau yang bertanya dan engkau juga yang jawab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, karena engkau tidak bisa mendengar ucapan atau jawaban ahli kubur dan aku menjawab. Ini ada hikmahnya mungkin ya, kita tidak dikasih bisa mendengar. Kalau kita bisa mendengar, repot juga. Begitu kita bilang assalamualaikum, ada yang jawab kita, maka ada hikmah di situ. Jadi ketika ada pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy atas saran orang Yahudi, Rabi Yahudi itu, ada asbab turunlah ayat Al-Quran. Tapi banyak lagi yang turun tanpa asbabun nuzul. Nah, di zaman Nabi SAW sudah disuruh tulis.
tetapi tentu saja belum dalam satu bentuk mushaf. Baru dalam bentuk mushaf sempurna itu di zaman Utsman bin Affan. Maka mushaf kita ini sering disebut sebagai mushaf Rasam Utsmani. Kenapa Ustadz mushaf Rasam Utsmani? Sebab maksudnya adalah mushaf kumpulan kertas, kumpulan tulisan rasam yang dilukis di zaman Utsman. Kok dilukis Ustadz? Karena orang Arab itu kalau menulis sebenarnya seperti melukis, maka bahasanya rasam, yaitu pulpennya dimasukkan ke tinta kemudian dilukis begini, seperti melukis, maka dinamakanlah mushaf Rasam Utsmani. Karena di zaman siapa? Di zaman Utsman ibnu Affan. Dan ketika di zaman itu ditulis, belum dikenal tanda baca. Apa itu tanda baca? Titik belum ada. Maksudnya huruf ba dengan huruf ya dan huruf ta atau huruf nun semua nggak ada titiknya. Lalu kita berpikir, Ustadz, bagaimana bacanya? Kalau apa? Kalau tidak ada titiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebenarnya sederhana untuk membandingkannya. Kita ini semua sekarang hafal Al-Fatihah. Kira-kira kalau surah Al-Fatihah ditulis tanpa titik, bisa baca nggak kita? Bisa baca kita. Cuma kita kebetulan hafalnya hanya Al-Fatihah. Nah, para sahabat Nabi dulu sudah hafal Quran. Jadi dia ditulis dengan titik atau tanpa titik tidak ada bedanya. Karena semua sudah apa? Sudah hafal. Dan itu bukan rujukan utama, itu hanya jadi rujukan sekunder saja. Rujukan utamanya adalah hafalan. Maka nanti dalam definisi Al-Quran disebutkan al-manqul ilaina bitawattur, yang dinakal, yang dipindahkan, yang ditransmisikan dari sahabat ke sahabat, dari generasi ke generasi itu dengan riwayat, bukan dengan tulisan. Tulisan dalam artian tanda baca tadi ada titik, ada kalau sin ada giginya dan seterusnya. Itu baru dikenalkan oleh seorang ahli bahasa namanya Al-Farahidi. Itu mungkin abad ke-6 Hijriah, sudah zaman dinasti Bani Umayyah. Jadi 6 abad kemudian baru dikenal. Apalagi harakat lebih belakangan lagi. Fathah, dhammah, kasrah dan seterusnya belakangan. Nah, karena dasarnya adalah hafalan, maka janji Allah benar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Jadi bukan tulisan. Maka mushaf Rasam Utsmani sebagai rujukan utamanya adalah hafalan. Nah, karena untuk menjaga hafalan inilah kemudian ada apa yang disebut dengan ilmu qiraat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengindikasikan ketika beliau mengatakan Jibril, aku meminta Jibril untuk datang membawakan wahyu dalam satu model saja. Tapi terus saja Jibril datang dengan berbagai model, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad unzilal qur'anu ala sab'ati ahrufin. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Nah, sehingga ulama mengatakan 7 huruf itu maksudnya 7 qiraat. Sebagian lagi mengatakan 7 huruf itu maksudnya adalah banyak model bacaannya. Qiraat-qiraatnya berbeda.
Dan qiraat yang berbeda itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sumbernya selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sumbernya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat tadi, maka diterima itu qiraat. Tapi kalau munfarid atau menyendiri atau syad dalam ilmu qiraat, walaupun kedengarannya itu lebih nikmat, tapi syad, menyendiri, dia tidak diterima. Abdullah bin Mas'ud misalnya membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yanduruna ilal ibilli, pakai tasdid. Kalau bacaan kita kan tidak pakai tasdid. Afala yanduruna ilal ibilli kaifa khuliqat. Kalau dibaca menggunakan tasdid, maknanya itu menjadi, tidakkah engkau perhatikan bagaimana awan diciptakan. Kemudian ayat berikutnya kan terkait tuh, awan, kemudian apa? Bumi, langit, gunung. Kita langsung berpikir, kok ini rasanya lebih tepat, karena kalau di sini disebutkan, tidakkah engkau perhatikan bagaimana unta diciptakan. Kenapa habis unta kok gunung, langit, bumi? Tapi tidak bisa kita menggunakan alasan logika itu. Karena apa? Karena Ibnu Mas'ud menyendiri dalam membacanya. Seperti itu. Menyendiri membacanya. Banyak lagi riwayat-riwayat lain yang mencontohkan bagaimana ada qiraah yang kalau dia menyendiri, kemudian dia tidak diterima sebagai satu ilmu qiraah. Jadi ketika disebut sebagai bulan Al-Quran, turun munadzaman di Lailatul Qadar, turun sebagai wahyu secara gradual, secara rentan waktu kurang lebih 23 tahun, diawali di bulan Ramadan, dan turunnya sebagian dengan asbabun nuzul, sebagian tanpa apa? Tanpa asbabun nuzul. Dan kita wajib berkeyakinan apa yang diucapkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi Nabi mengingatkan, yang ini Al-Qur'an, yang ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya semua benar, hadisnya semua jadi kenyataan. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahu Akbar. Saya baru baca kemarin itu di buku, sebenarnya sudah sangat populer, cuman mungkin saya terlewat saja. Ternyata dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummi Kulsum, itu pernah jadi menantunya Abu Jahal. Kemudian kedua-duanya diceraikan karena tentu saja kita tahu Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Walaupun sebenarnya Rasulullah pernah berdoa juga, Allahumma aizzal Islam bi ahadi umarain, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan engkau pilihkan salah satu dari dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kedua Umar bin Hisham. Tapi rupanya yang tersentuh hatinya itu Umar bin Khattab. Kita tahu kisahnya, ketika dia hendak marah kepada Rasulullah, dia bertemu dengan seseorang di tengah jalan. Seorang itu mengatakan, mau kemana kau Umar? Mau aku bunuh Rasulullah, mau aku bertemu dengan dia. Kemudian, malu kau, adikmu sendiri masuk Islam. Dan seterusnya kita tahu kisahnya lah sudah. Tapi Umar bin Hisham dia tidak mau masuk Islam. Bahkan dia mengatakan, aku ini orang yang paling tahu tentang tradisi nenek moyang kita. Di zaman dulu masalah tradisi ini diomongin terus, sampai sekarang orang ngomongin tradisi. Aku ini orang paling paham tentang tradisi nenek moyang kita. Maka dia mengaku dirinya sebagai Abul Hikam, orang yang paling mengerti hikmah di kota Mekah ini. Tapi ketika dia telah membunuh seorang wanita yang tidak bisa melakukan perlawanan, siapa yang dibunuhnya? Sumayyah. Dia membunuh Sumayyah. Ini tidak gentle. Ada seorang laki-laki membunuh perempuan tanpa sebab.
artinya bukan dalam medan perang, aib buat bangsa Arab. Maka kata Nabi SAW, dia bukan Abu Hikam, tapi dia bapaknya kebodohan, Abu Jahal. Abu Jahal ini saking tidak terimanya, sampai anaknya yang menikah dengan anaknya baginda Nabi disuruh ceraikan. Salah satu bekas menantu Nabi itu, kalau tidak keliru namanya Utbah. Utbah itu mengganggu Nabi terus, sampai Nabi kemudian mengatakan, ya Allah, dalam doanya, ya Allah, tolonglah kirim hewan untuk menghadapi orang seperti ini. Kemudian dia diterkam harimau, diterkam singa. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yantiq itu mengucapkan segala sesuatu itu, wa ma yantiqu anil hawa. Tidak ada yang diucapkan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, kecuali bahwa memang wahyu. Maka wahyunya harus dipisahkan. Ada yang dalam bentuk kalamullah, kalam Allah, ada yang dalam bentuk ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalamullah inilah pada bulan Ramadan ini kita pelajari, kita ambil hikmahnya. Al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-manqul ilaina bitawattur, yang dinakal, disampaikan kepada kita semua ini dengan riwayat yang mutawatir. Tadi saya sudah sebutkan, dengan riwayat, bukan dengan sebab apa? Tulisan, bukan dengan sebab buku, tapi dengan riwayat. Maka alangkah baiknya kalau ada di antara kita ini yang bertakhasus, spesialisasi seperti Pak Imam tadi, kita bacaannya baik, bagus, itu mengambil sanad riwayat. Kenapa? Biar kalau dia punya sanad tersilsilah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah sanad itu. Kita ini nggak lolos kayaknya kualifikasinya untuk bisa ngambil sanad. Salah satu syaratnya itu hafal Quran. Jadi kita di syarat pertama aja udah nggak lolos ya, belum lagi syarat yang lain. Syarat yang pertamanya apa? Kita harus hafal Quran. Nah, bulan ini, bulan mulia ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, adalah bulan Al-Quran. Jadi kita harus lebih banyak lagi, terutama pada bulan yang mulia ini, tilawatan, yaitu membaca. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu pengantarnya. Silahkan jika ada yang bertanya, ada yang komentar, ada yang menambahkan, falyatafaddal maskuran. Saya persilahkan. Silahkan jika ada. Jika tidak ada, saya tambahkan sedikit lagi. Baik Bapak sekalian rahimakumullah. Masalahnya sekarang, orang terutama kalangan orientalis mulai membangun apa yang disebutkan dengan membangun keraguan di kalangan umat Islam, terutama di perguruan tinggi yang belum kuat dasarnya itu, keraguan tentang Al-Quran, wabil khusus Mushaf Rasam Utsmani. Itu yang diserang. Mushaf Rasam Utsmani, kita tahu asbab dimulainya ditulis, yaitu ketika umat Islam sudah sampai ke wilayah, dakwahnya sudah sampai ke wilayah Armenia. Di Armenia itu antara orang-orang Madinah dengan orang-orang dari Syam itu berselisih paham cara membaca Al-Quran, sehingga ada sahabat yang begitu balik ke Madinah bilang ke Utsman, ini harus segera kita kodifikasi lengkap, karena kalau tidak ini akan jadi fitnah. Maka ditunjuklah dua sahabat, saya lupa persis nama sahabat, kalau tidak keliru Zaid bin Thabit, dan satu lagi ada sahabat yang satu mendikte
satu lagi menulis. Yang mendikte ini dipilih oleh Utsman bin Affan yang suaranya paling mirip dengan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mendikte. Kemudian satu orang menulis. Ada satu sahabat yang punya catatan sendiri yang sangat populer, yaitu Ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud tidak masuk dalam, kalau bahasa kita sekarang, tidak masuk dalam panitia penulisan itu. Kemudian beliau punya catatan sendiri, maka dikenal dengan istilah Mushaf Ibnu Mas'ud. Begitu selesai kodifikasi di zaman Utsman dengan disetujui oleh semua sahabat Nabi, semua mushaf yang ada di tengah masyarakat dibakar. Maka kita gunakan satu mushaf saja. Aisyah punya catatan, maka dinamakanlah mushaf Aisyah. Ibnu Mas'ud punya catatan, maka dinamakanlah mushaf Ibnu Mas'ud. Masalahnya dibangun kemudian di tengah-tengah para pembelajar keislaman keraguan-keraguan itu. Apa itu? Katanya Ibnu Mas'ud tidak dilibatkan karena ada masalah politik. Ini kita kan berpikirnya akhirnya gaya kita sekarang, dikit-dikit politik, dikit-dikit politik, kepentingan politik, padahal bukan seperti itu. Maka dibangunlah, ini ada intervensi kekuasaan. Ibnu Mas'ud tidak memasukkan ma'udzatain. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dalam mushafnya. Antara lain sebabnya karena semua orang sudah hafal dan dia mencatat itu untuk kepentingan dia. Lalu dibangunlah pemahaman atau keraguan di tengah mahasiswa terutama bahwa ma'udzatain itu bukan Quran. Ma'udzatain itu hanya doa. Padahal Ibnu Mas'ud tidak memasukkan dalam mushaf untuk kepentingan dia. Demikian halnya dengan mushaf Aisyah dan mushaf-mushaf yang lain. Karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, diperlukan pembelajaran khusus tentang ulumul Quran ini kalau ingin kita tidak lahir keraguan karena fitnah-fitnah yang dibangun oleh kalangan orientalis. Dan mereka sangat serius. Ada satu buku judulnya misalnya The Foreign Vocabulary of the Quran, kumpulan kalimat asing dalam Al-Quran. Yang nulis itu Jeffrey siapa begitu. Saya punya bukunya karena PDF, kita bisa download. Foreign Vocabulary of the Quran. Dalam Foreign Vocabulary of the Quran, salah satu contoh, dia mengatakan kata tayran ababil dalam surah Al-Fil, kan di sana disebutkan wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin. Surah Al-Fil ini tentu saja peristiwanya kan terjadi sebelum Rasulullah lahir, ya kan? Kata Jeffrey dalam buku itu orang Arab salah paham. Pertama, tidak ada yang namanya burung ababil. Kata ababil dalam Al-Quran cuma sekali di ayat itu. Yang kedua, kata dia, tayran itu bukan tayran burung,
tapi itu diambil dari bahasa Persia kuno. Tairan artinya tiran abail. Apa kalau dibaca tiran abail? Tiran abail itu maksudnya abun itu bapak, il itu cacar. Jadi bapaknya cacar yang menyebabkan pasukan Abraha yang dari Yaman itu bukan dilempari batu oleh burung, tetapi kena cacar, maka badannya rusak semua. Cacar api, kan ada cacar air, ada cacar api ya. Sekarang mungkin sudah punah cacar api. Smallpox, chickenpox. Nah ini kata dia, ini smallpox sebenarnya, wabah penyakit. Asli bahasanya bahasa Persia terserap ke bahasa Arab, maka jadilah tairan ababil, kata dia nih. Lalu keraguan yang kedua dibangun di surah Al-Fil itu, yang dibilang pasukan gajah itu sebenarnya tidak ada. Karena gajah tidak akan kuat berjalan dari Yaman sampai ke Mekah sejauh 2000 km. Apalagi kata mereka nggak ada rumputnya, makan apa itu gajah? Dan saya melihat di media sosial, di YouTube misalnya, ada penceramah kita yang terpengaruh dengan pemahaman itu. Apa ibu sekalian rahimakumullah, jangankan gajah sekarang di Arab, kita lihat kambing saja banyak di Arab dan kita bingung ini dari mana rumputnya. Artinya jangan berpikir dengan pola pikir Indonesia, harus makan rumput seperti makan rumput di Pulau Jawa ini, di kita ini. Jadi dua hal yang dia bangun. Pertama, kata dia itu, ashabul fil itu bukan ashabul fil, tapi maksudnya adalah afila. Afila itu adalah patih dari kerajaan yang berpusat di Ethiopia. Kerajaannya kerajaan Aksium, Kristen Aksium di Ethiopia, cabangnya ada di Yaman. Jadi gubernurnya itu gubernur Afila. Nah, ini dibangun secara metodologi seakan-akan ilmiah. Tapi bagi kita tidak bisa begitu. Bagi kita pertama dia kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab. Maka serapan yang dibilang serapan aslinya dari bahasa Persia, kata dia itu, kita bisa tolak. Dan kata tairan ababil ditafsirkan dua hal. Yang pertama memang nama burungnya adalah ababil. Yang kedua ababil itu maksudnya bergelombang, datang dalam jumlah besar, bergelombang, gantian. Yang burung itu tidak pernah datang lagi setelah itu. Maka Abdul Muthalib menjadi saksi sejarahnya. Siapa? Kakek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ibu sekalian rahimakumullah, sebelum saya lupa, siapa yang tahu sebetulnya nama Abdul Muthalib? Sebenarnya begini, Rasulullah bin Muhammad, ya kan? Rasulullah bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini sebenarnya nama aslinya bukan Abdul Muthalib. Dia ini anaknya siapa? Anaknya Hashim kan?
Jadi Muthalib dan Hasim ini ada dua orang. Muthalib dan Hasim ini bersaudara awalnya nih. Kemudian Hasim itu berdagang ke Sam. Waktu sampai Madinah menikah dengan seseorang, kemudian ditinggalkan istrinya, dia langsung ke Sam dan dia meninggal di Sam. Punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini, Muthalib dan Hasim tadi kan saya bilang bersaudara. Anak laki-laki ini dijemput oleh Muthalib, dibawa pulang ke Mekah. Dibawa pulang ke Mekah itu karena masih muda dan dikira oleh orang-orang Mekah sebagai budaknya Muthalib, maka dipanggillah Abdul Muthalib. Maka Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim. Jadi aslinya sebenarnya Muthalib itu dengan Hashim itu apa? Kalau Muthalibnya saudaraan, adik abang. Tapi Abdul Muthalib ini anaknya Hashim yang sebenarnya dikira budak oleh orang-orang Mekah, maka dipanggillah Abdul Muthalib. Jadi dirawat oleh pamannya yang bernama Muthalib, maka dipanggillah Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau terjadi peristiwa apa? Peristiwa pasukan gajah itu menyerang. Nah, keraguan-keraguan itu ditanamkan. Lalu kalau orang tidak mempelajari ulumul Quran, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, maka dia akan terjebak pada kajian historisnya begini dan seterusnya. Padahal bagi kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami yang menurunkannya dan kami yang menjaganya, insyaallah. Allah. Barangkali demikian. Jika tidak ada yang berkomentar, ada yang bertanya, ada yang menambahkan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan memberikan penambahan ilmu dan penambahan keimanan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.